Soalnya kan kalau lu tuh fighter undefeated ya. Iya. Lu punya pride di mana gue nggak pernah kalah nih. Nggak apa ya? Kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin gue. Ada, lu pasti punya pemikiran di situ tuh. Iya. Kalau lu digulat, maksudnya bela diri lain ya. Iya. Lu digulat nih, lu pasti ditanya sama orang, kapan terakhir ada yang bisa take down lu? Pasti gitu, ada pertanyaan kayak gitu, kayak maksudnya even lu di dalam latihan, lu mau ketemu siapapun, lu nggak ada yang bisa take down lu. Jadi lu di level kayak lu di puncak dunia gitu. Kayak misalnya juga mungkin di BJJ gitu. Kapan lu terakhir dikunci orang gitu? Nggak ada, gue udah lama banget nggak pernah dikunci kayak gitu. Itu kayak yang disebut dengan apa tuh namanya, ya di top of the mountain lah istilahnya kayak gitu. Podcast UFC teman-teman, yang menantikan podcast UFC kita sejauh ini akan tayang setiap hari apa ini? Ini tayang Rabu nih. Rabu ya, setiap Rabu berarti ya. Selasa. Ya kan kita tag-nya Selasa, iya, benar. Rabu tayangnya gitu. Tapi kadang-kadang kalau ada pertandingan kita bisa majuin ke hari Selasanya gitu. Tapi bebas ya aja ya. bebas aja lah Bang. Bener. Ya nggak ada keterikatan. Iya. Kok bisa nggak ada keterikatan ya? Gak ngerti gua juga. Cuma ya udah gonjang-ganjing lah ya UFC. Semoga itu UFC tidak. UFC mah nggak bakal gonjang-ganjing mah. Iya yang yang nayang ini. Yang nayangin gonjang-ganjing. Iya, tapi sebelum kita tipis dulu ya, sebelum kita nanti bahas tentang ini lagi banyak kejadian seru dan termasuk Cejudo, nanti ada kita bahas Volkanovski, kita bahas Paddy Pimblett sama Dan Hooker batal. Kita before dulu. Bagaimana Sardo Bapak ngeliat ini Bapak ini? Gue seneng sih Bivol menang karena dari pertandingan pertama pun gue ngerasa Bivol menang sih dari pertandingan pertama mereka. Cuman bagus juga sih dengan kondisi 1 sama bakal jadi ada trilogi. Dan yang keren dari kemenangan Bivol kemarin adalah dia adalah mungkin orang pertama kali ya yang ngalahin dua petinju undisputed sebelumnya, Canelo, sekarang Better Beef, dan ngasih kekalahan pertama buat Better Beef juga. Iya. Di pertandingan pertama mereka motong knockout streak dia. Iya. Karena dengan kalah poin, dan sekarang matahin rekor sempurnanya. Makanya gokil sih. Apalagi kalau tahu ini ya kisah di balik ini Bivol Better Beef 1 di mana si Bivol ini lagi masalah tentang gugatan dari mantan istrinya, terus gugatan hak asuh dan lain sebagainya. Banyak struggle sebenarnya di pertandingan pertama dia, dan ternyata dia bisa buktiin di pertandingan kedua. Gokil ya. Tapi kalau lu pribadi petarung boxer ya, berarti boxer favorit lu siapa sih? Kalau sekarang Usyk sih. Oh iya, Usyk mah udah. Usyk. Usyk udah masalah GOAT itu. Iya udah GOAT. Kan kemarin udah dibedah tuh. Dia udah ngelewatin rekornya Mike Tyson, rekornya Muhammad Ali, udah lewat semua dia. Itu udah GOAT. Tapi lu setuju Usyk GOAT atau enggak, Bang M? Ya itu balik lagi, kalau GOAT tuh kan pendapat pribadi ya. Iya. Itu sih kalau secara rekor ataupun penilaian yang objektif masih ada lah GOAT lain ya. Iya, lu siapa GOAT lu? Ada. Emang kalau petinju siapa? Sebenarnya siapa ya? Mungkin favorit ya. Favorit gue sih. Kalau jangan favorit Bang. GOAT harus GOAT menurut GOAT lu. Muhammad Ali sih masih. Ya masuk akal. Karena Muhammad Ali ini mungkin kalau secara rekor udah dilewatin petinju-petinju zaman sekarang. Dan banyak lah. Even pas pada masanya dia kan pernah kalah juga. Iya. Ya tapi GOAT ya balik lagi, menurut gue dia punya peran yang lebih besar daripada tinjunya itu sendiri. Jadi dia bigger than the boxing itself dia. Iya, berarti kalau UFC yang bisa dikatakan GOAT tuh antara Khabib atau McGregor aja, berdua itu udah kan. Karena kan dia ngebawa, kata lu bilang apa? Aduh maaf teman-teman. Dia ngebawa sesuatu yang lebih besar daripada bidang olahraganya gitu. Conor McGregor juga sih. Iya, makanya McGregor juga. Kan. Ronda Rousey banyak sih, Royce Gracie misalnya gitu ya. Apa sih para orang-orang yang terdepan pada waktunya lah istilahnya dulu kan. Dia lebih besar daripada sportnya, itu dia yang memperkenal sportnya, dia jadi brand ambasadornya sendiri. Iya. Soalnya Joe Rogan aja maksudnya yang bisa dibilang kompeten ya. Dia nggak bilang Khabib GOAT sih. Dia malah GOAT-nya dia Prime BJ Penn. Lain dari yang lain itu mah. Nggak banyak yang ngomong begitu istilahnya. Tapi dia sendiri pas di podcastnya sama Donald Trump waktu itu kan ditanya. Dia paling suka Prime BJ Penn. Aneh juga tuh ya, di luar logika juga tuh. Nah itu makanya GOAT mah beda-beda. Ini
dia besar sama siapa gitu kan, kayak gue besar nontonin Habib Tony yang ngefansnya sama mereka lah. Iya. Joe Rogan besar ngelihat BJ Penn kan, sampai rivalitas lawan George St. Pierre. Kalau orang zaman sekarang ngelihat BJ Penn, siapa peduli? Iya, losing streak 7 apa 6 ya? Iya 6. 6. Oh 7 Tony Ferguson kan rekor 6. Terus berita dia KO di bar lagi kan, kayak dipukul orang. Banyak kisah leluconnya gitu. Cuman di masanya dia, dan kalau nggak salah dia orang pertama yang mencoba kampanye double champ kan? Memang pernah double champ dia. Pernah apa? Pernah. Oh pernah. Tapi nggak light bersamaan kan? Welter kalau nggak salah. Dia terus si siapa kelas berat sama light heavyweight itu si siapa lah Daniel Cormier. Bukan. Sebelumnya ada lagi tuh. Sebelum DC siapa ya? Dulu triangle-nya tuh ini terkenal kok. Dia main itu Expendables. Siapa namanya? Pegulat dia. Pegulat dulu pas masa jayanya dia tuh lawan Chuck Liddell sama Tito Ortiz. Iya. Yang kulit hitam kan? Kulit putih. Kulit putih ya? Sorry nih kalau nama udah gangguan otak gue. Chuck Liddell sama Tito Ortiz dong rival. Nah ya lawannya siapa namanya itu? Ada dia 3 tuh segitiga. Dia tuh yang ngalahin dia dapat kelas berat lagi, juara di umur yang udah tua juga. Oh, Randy Couture. Randy Couture. Randy Couture. Iya, Randy Couture. Jadi apa nih tadi? Ingat nama nih susah. Ingat nama. Enggak, tapi BJ Penn sendiri kalau dari lu berdua nih layak ke kalau dibilang GOAT sama Joe Rogan gitu. Kalau secara ini nggak layak kan pasti kan? Menurut gua sih bebas. Layak sih. GOAT ini tuh patokannya agak strict juga tuh kalau di gua. Jadi kalau objektif banget buat lu ya. Greatest of all time nih kita nggak bisa asal ngomong kayak favorit aja nih. Karena gue lahir di tahun yang Kobe Bryant main misalkan gitu. Tiba-tiba GOAT gue adalah Kobe Bryant, nggak gitu. Tapi kan kita tetap harus bedah kenapa Michael Jordan gini, kenapa LeBron James gini. Sama kalau di MMA atau dunia fighting gitu. Kalau memang Usyk itu di atas kertas emang udah memecahkan sebanyak itu rekor di tahun sekarang gitu. Gue menganggap dia greatest of all time untuk sekarang gitu. Enggak. Nah, maksud gue gini, kalau seandainya dulu tuh ada petinju legendaris tuh Hector Camacho, terus di bawahnya juga ada tuh dia pernah lawan Oscar de la Hoya, siapa ya? Dia rekornya sampai 70 kali lah tanding. Lawan Oscar de la Hoya. Dan 50 kali tuh dia udah menang duluan. Jadi 60-0 kalau nggak salah rekornya, dia baru kalah. Petinju ini nomor 1 ya Meksiko lah sepanjang masa dia tuh. Oke. Tapi kenapa itu, Bang? Dia itu maksudnya secara rekor ngelebihin Floyd Mayweather. Dia maksudnya cuma jumlah tanding gitu-gitu. Jadi ukuran GOAT itu susah banget menurut gue. Iya, tetap harus menginfluence enggak ya Bang ya? Bisa. Jadi itu tergantung sudut pandang banget menurut gue GOAT. Nggak bisa diukur lewat skor karena kelasnya beda, waktunya beda. Masa dia bertanding lawan siapanya beda. Jadi terlalu banyak faktor gitu. Iya, kalau GOAT lu kan Habib kan, Dok? Iya kan? Kayaknya enggak deh. Agak George St. Pierre Bang. George Pierre ya. Waktu itu kita bahas tuh ya. Nomor 1 lu George St. Pierre ya. Oh iya. Tapi kalau petinju siapa berarti? Kalau lu? GOAT-nya? Sama sih Muhammad Ali. Muhammad Ali. Maksudnya kalau orang bicara tinju, orang langsung connect-nya ya kalau nggak Muhammad Ali, Mike Tyson gitu kan? Dua itu. Iya udah influence-nya. Bahkan orang yang bilang tinju Muhammad Ali, belum tentu dia nonton Muhammad Ali. Saking sebesar itu impact-nya. Iya, gitu. jadi GOAT yang versi dari kalian berdua adalah harus yang menginfluence orang ya. Berarti kalau di basket udah fix harus Michael Jordan gitu-gitu. Kalau di bola itu berarti yang menginfluence orang antara Messi, Ronaldo, udah pembahasannya antara itu doang ya gitu. Karena memang kalau di bola tuh agak strict lagi tuh, karena kan udah jelas Messi, Ronaldo udah ngelewatin segitu banyak prestasi orang-orang zaman dulu kan. Cuma emang hitungannya kalau dari Maradona udah lewat rekor Maradona, Pele udah lewat. Kalau ditanya Maradona kan mungkin Maradona adalah seperti Muhammad Ali dan Michael Jordan, bisa menginfluence orang tanpa orang tahu statistik atau apa gitu. Betul. Iya, tapi memang karena Messi, Ronaldo patokannya, oh ini Messi, Ronaldo nih, karena secara rekor mereka rekor juga gila, menginfluence orang juga gila. Gitu. Kalau di MMA ya udah pasti most followed person
on earth kan si Cristiano Ronaldo. Iya. Dia katanya per 1 hari nambah 2 juta followers ya. Orang susah, mau endorse susah banget itu ya. Susah banget, lu gak bisa endorse itu pakai utang negara. Bener ya, harus negara yang endorse. Iya gitu. Jadi itu ya pembahasan sedikit ya soal boxing, karena kemarin banyak banget yang Bivol gitu-gitu. Karena memang viral banget sih. Tapi lu seneng Bivol. Lu kalau lihat Bivol gimana Bang? Lu belum ngasih masukan. Bukan ngasih insight lu nih, pendapat lu nih. Gue soalnya secara petarung gue lebih suka Beterbiev dari awal. Karena lu Rusia. Sama-sama kan mereka kan satu rumpun lah. Iya. Satu platnas malah dulu. Iya, mereka bahkan dulu ini kan junior sama senior di platnas. Iya. Cuman ya itu gue suka gaya bertarungnya Beterbiev. Dari awal tuh tipe style bertarung yang paling gue suka itu tuh sebenarnya Beterbiev tuh kayak Khabibnya. Ini Khabibnya tinju lah. Cuman ya gue lebih senang lagi kalau seandainya ada yang bisa nge-break itu tuh. Jadi pas ketemu sama si Bivol tuh kayak wah anjing ini pecah banget ini pertandingan. Kayak ini nih harapan tinju nih harusnya kayak begini nih. Terus dibuat di event yang megah sama si Turkish itu kan. Kayak dia juga ngebuatnya gak main-main gitu. Kayak maksudnya punya style gitu. Kayak dari tajuknya ya The Last Crescendo gitu kan. Kayak udah apa sih zaman-zaman dulu gitu loh yang kayak ada 2 dewa yang bertarung gitu kayak bagus cara narasinya. Banget. Iya dan pertandingannya juga gila banget sih kalau menurut gua kayak beradu teknik tapi entertaining juga. Iya, bagus-bagus banget sih. Gua langsung males nonton UFC tuh kemarin. Iya kan? Gara-gara Beterbiev sama langit lah. Karena itu emang harapannya tinju sih saat ini menurut gua di mereka berdua, tapi kayaknya agak susah kalau emang gaya bertarungnya si Beterbiev tuh terpaut umur juga. 40. Iya berat kayak maksudnya terlihat jauh lebih lambat sama si Bivol. Bahkan kan secara statistik penonton walaupun menang pertama Beterbiev tapi Bivol tuh tetap fan favorit. Iya. 60 40 bahkan. Umur berapa ya Bivol Beterbiev ya? Kalau Beterbiev 40, Bivol 34. Oh, itu udah tua tuh termasuk tuh ya. Tua buat atlet. Tua buat apalagi yang combat sport ya. Tua itu. Canelo masih muda kan? Masih banget. Hani siapa? Devin Haney juga kan masih muda. Muda banget. Iya, Ryan Garcia masih muda dia. Gen Z dia kayaknya. Itu Gen Z banget itu. Main sama cewek-cewek terus tuh Ryan Garcia tuh. Makanya masih ada mental illness-nya banyak. Iya kan? Pasti. Iya, butuh validasi ya. Parah. Iya, tapi ngomongin soal pelatnas tadi kan Sony soal pelatnas. Ada fakta menarik ternyata dulu Song Yadong pernah ngekruin Olimpiade. Olimpiadenya Seudo kan. Terus dia kayaknya mengidolakan gitu ya. Enggak, apa tuh? Dia jualan di luar arena Olimpiadenya Seudo kan. Beijing. Nanti Seudo juara di situ. Habis itu kalau nggak dia ada foto-foto soal Olimpiade juga tuh ya kan. Tiba-tiba sekarang dia mengalahkan yang pemenang Olimpiade di situ. Keren banget ya. Keren banget kalau dipikir-pikir kayak bener nasib gak ada yang tahu, kayak Tuhan maha membolak-balikan orang aja. Iya, tapi dia itu menurut lu kekalahan kan dia I can see gitu kan, sempat gitu kan si Seudo. Kalau menurut lu itu menangnya kan apa kemarin istilahnya tuh bahasanya apa technical decision. Itu gimana berarti? Ini agak kontroversial sih kemarin. Jadi itu jelas-jelas colok mata dan 2 kali dan pertandingan dihentikan. Iya. Menariknya adalah kan itu kejadiannya di akhir ronde ketiga. Nah, kalau itu dia berhenti di situ berarti kan ronde berlangsung 2, yang udah dinilai kan 2. Iya. Sedangkan main event 5 ronde kan, berarti nggak valid, berarti bakal dibikin no contest. Nah, tapi entah kenapa bagian kontroversialnya adalah si wasit tuh nerusin sampai ronde ketiga selesai biar juri nilai, masuk ronde keempat langsung diberhentiin. Gitu supaya biar valid dinilai aja gitu. Jadi makanya menang, makanya technical decision. Pertandingan berakhir, terus melihat scorecard yang ada aja gitu. Ya masalah udah nyolok mata kan harusnya udah didiskualifikasi dong. Itu dia, bahkan di post fight interview si Dana White aja nggak suka sama hasilnya.
nggak mau mereka rematch lagi, nggak mau dibahas lagi malah. Katanya gak usah bahas lagi katanya gitu. Iya, maksudnya kok bisa tiba-tiba Song Yadong menang gitu. Dan gue baru baca tuh kemarin soal menang by technical decision. Maksud gue, technical decision nih. Jarang banget emang terjadi technical decision. Iya jarang kan. Gue pasti prediksi kita kan adalah no contest. Iya. Ya udah pertandingan ini nggak ada yang menang lah gitu. No contest. Tapi tiba-tiba, technical decision. Berarti kan ada keputusan yang kontroversi gitu loh, entah apapun itu. Ternyata gue kemarin lihat previewnya, ternyata nyolok mata. Tapi kok gue bilang kok nggak didiskualifikasi, aneh juga ya. Makanya bahkan ada juga kan yang berasumsi kayak gini. Kalau ada istilah technical decision, kita main 5 ronde gitu, atau main katakanlah 3 ronde, kita main 3 ronde. Kita megang 2 scorecard nih, kita udah yakin menang. Terus di ronde ketiga kita kayak udah habis napas, musuhnya dapat momentum. Tendang aja kemaluannya sampai dihentiin wasit. Bisa kayak gitu kan, bisa jadi escape plan. Kalau ada technical decision kayak gini, makanya kontroversial. Kalau lu kan nggak nonton Bang ya, tapi lu tahu soal technical decision ini Bang? Iya, ngerti lah. Kalau technical decision pokoknya intinya kalau seandainya lu misalnya ditinju udah lebih dari 4 ronde, terus tiba-tiba ada benturan kepala yang dimana petarungnya udah nggak mungkin bisa melanjutkan pertarungan, salah satunya lah. Misalnya karena benturan kepala dia sobek gitu kan, tapi ya dihitungnya dari jumlah yang udah mereka laluin kayak gitu. Sesimpel itu sih, termasuk yang kemarin itu. Ya cuman ya itu kayak mungkin kan si Henry Cejudo udah nggak waktunya juga lah ya, kayak maksudnya kalaupun dia juara juga 3 kalah lu sih. Iya. Apa yang mau di promoin lagi dari UFC, mending lawannya udah orang Korea, terus jauh lebih jauh lebih prospek. Masih muda lah. lagi. Song Yadong tuh orang Korea ya? Orang Cina. Cina. Iya, punya prospek yang ini ya, lebih punya prospek lah. Terus marketnya juga luas ya, mending diorbitin dia. Kalau ada kemungkinan dia yang menang ya mending pilih dia lah. Apalagi marketnya besar kan, China kan. Dan beresiko juga kan lawan si judo apapun kan, mantan juara, terus memang skill tinggi kan. Kalau double champ. Iya, ada kemungkinan ya udah menangin lah. Iya dan berarti ke technical itu 2 ronde kemarin tuh berarti megang Song Yadong tuh ya? Iya, 2-1. Memang ada sempat 1, Cejudo megang 1. Ronde pertama. Kali kayaknya ya, pokoknya 2-1 aja. Berarti Song Yadong ya. Berarti di atas kertas pun memang Song Yadong yang menang sebenarnya. Sebenarnya Henry udah mulai dapat momentumnya juga sih, cuman I can see gitu ya. Untung nggak ada kenapa-napa, nggak tiba-tiba buta di atas stage kan, di atas sempat oktagon. bercanda ini kan, waktu itu yang bertugas jadi komentator sama interviewernya kan si Michael Bisping sempat bercanda juga kan. Tuh kalau dilanjutin hampir aja kita jadi saudaraan kata gitu. Wah, dark jokes. Dark jokes dikit. Iya, tapi itu ya soal Cejudo sama Song Yadong yang kemarin sempat jadi kontroversi, minta dibahas juga. Dan kita tuh sebenarnya podcast lumayan cukup futuristik juga. Kita bisa meramal masa depan. Sesuai dengan ramalan kita waktu awal-awal tahun kita udah bikin podcast soal Topuria tuh mau ngapain. Ternyata bener kan, akhirnya apa yang kita omongin tuh kejadian gitu. Buat kalian yang lagi nonton, kita tuh ngomong nggak asal-asalan bro. Kita tuh mengerti otak dan awan. Tapi bener akhirnya Topuria naik ke atas, tapi dia ngelepas ini kan, ngelepas sabuk ya. Cuma sebelum kita bahas Volkanovski sama Diego Lopez yang kita sudah prediksi berdua ini akan ketemu. Bahkan kita udah, lu megang siapa udah gitu kan. Bukan F-Live malah, kita bahas episode sebelumnya itu Diego Lopez sama Volkanovski. Ada yang pertanyaan gini, ini pertanyaan simple ya buat juga yang lagi nonton, karena ini mungkin mewakili yang punya pertanyaan sama ya. Ketika double champ naik ke atas, Topuria kan ngelepas gelar kan, otomatis ngelepas gelar, dia ngejar double champ. Itu tuh kan berarti kalau Islam menang, berarti kan Islam cuma mempertahankan gelarnya dia di divisi dia kan, bukan dia tiba-tiba dapat gelarnya si Topuria kan. Oke, tapi Topuria kalau ngalahin Islam dia dapat double champ karena sebelumnya dia juara tapi dia lepas gitu ya, berarti ya. Tapi secara apa istilahnya? Menurut gue tuh itu bukan double champ. Iya. Dia nggak di saat yang sama. Nggak berbarengan, nggak megang 2 sabuk dia. Dia cuma lebih ke juara di 2 divisi. Gitu. Iya, 2 divisi. Sebelum-sebelumnya juga gitu. Maksudnya? Sebelum-sebelumnya kayak McGregor, Cejudo. Ya kayak BJP yang kita sebut itu ya tadi juara di 2 divisi. Di 2 divisi. Oh dia megang dua-duanya. Iya juara di 2 divisi. Berbarengan. Double champ itu cuma 4.
Henry Cejudo, McGregor, yang cewek itu. Bukan Ronda Rousey, Amanda Nunes sama Daniel Cormier. Iya, dan itu mereka benar-benar megang dua berarti ya. Dua. Nah, kalau misalkan DC DC udah paling tinggi heavyweight ya. Kalau McGregor dikalahin berarti yang menangin misalkan let's say siapa Osvaldo menang gitu. Osvaldo dapat gelarnya McGregor enggak kan? Cuma kelas feathernya aja. Bertarung di mana mereka lagi? Iya, jadi cuma dianggap cuma mempertahankan gelar di divisi dia aja gitu ya. Oh gitu, itu buat yang nanya ya, karena kemarin gue sempat berapa kali nanya, ini kalau Topuria naik, kalau Topuria dikalahin Islam berarti Islam double champ dong? Enggak berarti kan, Islam termasuk mempertahankan itu doang. Cuma memang ininya stuck banget ya si light heavyweight ya. Mulai dari Max Holloway udah di situ kan, terus habis itu ada Justin Gaethje, terus ada Oliveira, ada Arman Tsarukyan, gila itu ada Topuria, kelas-kelas bintang. Wah itu bintang semua itu ya. Tapi Topuria menolak melawan Arman. Dia nggak mau. Gue mau langsung title shot, yang anjing juga nih orang. Tapi intinya dia nggak mau. Lu setuju dengan keputusan ini? Bodoh amat lah. Karena resiko gede ya. Resiko gede. Karena kalau menurut gue kan si Ilia Topuria waktu di podcast dia banyak promosiin fight lawan Dustin Poirier, dia banyak promosiin lawan Charles Oliveira, terus Justin Gaethje. Kalau menurut gue itu adalah 3 nama yang takaran dia tuh bisa dia makan sama pukulannya. Nah, Arman nih berat. Stylenya sama kayak Islam. Jadi kalau mau ngelawan orang-orang tipe Arman, mending Islam sekalian lah. Jadi kalau kalah nggak malu. Iya. Kalau kalah ya lawan Islam gitu kan. Iya. Tapi kalau lu Bang, kalau Topuria ketemu Arman beneran gitu, dia nggak cancel, lu megang Arman apa Topuria? Kan lu suka banget Topuria lu. Itu agak berat sih, karena ya itu balik lagi dua style yang clash kan. Kayak maksudnya gaya bertinju, dia pasti akan memilih seorang stand up fighter, si Topuria gitu. Kalau ketemu sama yang pegulat-pegulat kan pasti kemungkinan kalah decisionnya tinggi itu. Iya. Jadi kayak nggak menarik emang menurut gue juga. Gitu. Apalagi kan kalau fighter-fighter yang sekelas Topuria gitu, di mana dia lagi naik daun, dia punya kemampuan untuk memilih lah, milih fight. Dia tuh ngomong ya dia didengar istilahnya gitu, termasuk sama UFC-nya juga. Jadi ya pakailah kemampuan dia untuk memilih itu. Bargainingnya tinggi. Kalau di Anduin Sena fight berani tuh Topuria ya, karena Max Holloway aja kita lihat kalah. Bener. Ya kan? Seru banget sebenarnya sama si siapa namanya yang ngalahin Conor. Hah, siapa Bang? Dustin Poirier seru banget. Wah, itu seru banget. Iya. Jadi retirement fight-nya Dustin Poirier. Iyalah. Sedih juga lah kalau retirementnya tidur di. Padahal dia mau bertarung terakhir kan di New Orleans, dia akan main tuh summer ya. Kalau gue nggak pernah suka gue si Dustin Poirier, nggak tahu kenapa. Kenapa? Nggak tahu, nggak pernah suka aja. Dari gayanya kah apa personality? Iya. Dua-duanya. Enggak, dua-duanya kurang sih kalau gue ya. Itu kan selera, balik lagi kan selera. Soalnya gue sama Sardo suka banget. Suka ya Dustin ya? Iya benar. Ya suka lah, maksudnya dengan stylenya dia, dengan flamboyannya dia, kita suka gitu. Dia tuh kayak gimana ya, kalau secara kepribadian juga nggak ada yang menonjol gitu. Kayak terus juga dia ngomongnya nggak enak, kayak lu baik-baik apa jahat nih kayak gitu. Kalau mau baik-baik, positioningnya ya. Iya, jahat-jahat sekalian gitu-gitu. Kayak pas lawan Dan Hooker kan dulu pernah kayak pas dia menang terus kayak dikata-katain si Dan Hooker-nya. Jadi ini villain apa bukan nih kayak gitu. Iya. Tapi dia nge-brandingnya tuh yang kayak kalau misalnya pas lawan Khabib, wah ini gue mau mendonasi ke orang-orang cacat gitu-gitu. Lah jadi baik ya. Iya, jadi kayak gimana sih lau gini. Positioningnya ya. Lu bahaya apa jahat nih. Hooker lebih ke karena ego aja gak sih Bang? Bener, panas di atas ring kan. Si Dan Hooker yang nantangin kan. Iya makanya benar. Dia langsung makanya ngomong kayak lu jangan nantangin gue lagi gitu kan. Kalau kurang lebih ngomongnya. Iya, cuma Dan Hooker terakhir menangnya mabok. Mabok banget di interview. Tapi itu Dan Hooker lawan Dustin Poirier tuh hampir keajaiban, itu hampir Dan Hooker menang itu. Iya. Ada berapa unanswered shot itu. Yang pertama yang 2-3 kan, ronde 2-3-nya tuh serem tuh Dan Hooker tuh. Serem itu. Dan bahkan hancurnya di situ Dan Hooker. Iya, bahkan setelah itu udah gak sama lagi. Bahkan gue bilang waktu kita sempat bahas gak ya, gue lupa. Gue tuh sempat megang Dan Hooker loh. Maksud gue Dan Hooker kok bisa kalah ya di pertandingan itu. Tapi memang ronde selanjutnya udah selesai aja. Tapi memang itu hampir menang loh. Iya. Kita kalau lihat highlight ya, highlight ya Dan Hooker tuh gila Bang. Iya, seru banget pertandingan itu. Tapi lu harus lihat ininya Bang, apa? Penonton sepi itu kan. Iya. After fight-nya yang di-upload sama ESPN ada tulisannya ESPN Dan Hooker after Dustin Poirier. Itu sampai
sampai ditandu sampai si Jim Bearman sampai berdoa. Udah benar-benar udah sekarat gitu Bang, udah kayak. Iya. Soalnya kan kacau ya. Di ronde berapa ya? Ronde 5 gitu. Si Dustin Poirier stamina-nya masih ada. Jadi di waktu istirahat belum beres disamperin. Ya ego si Dan Hooker juga panas lah. Jadi lagi diobatin lagi nih. Udah. Gitu aja. Iya sayang ya. Tadi itu hancur tuh ya. Iya. Yang terakhir yang menang Habis dia mabok. Beres Dustin Poirier. Michael Chandler anjing satu overhand dong beres. Berat-berat lawannya. Berat-berat kelasnya juga. Tapi Dan Hooker kenapa batal tuh ya lawan Justin Gaethje ya? Cedera. Si siapa baru nih ya, Dan baru banget nih ya, baru 1 jam kayaknya. Oke, berarti Infonya. tinggal Justin Gaethje ya, tetap ada lawan siapa gitu dong Belum ya? tahu. Si Rafael Fiziev udah nge-call out di Twitternya minta rematch. Kan dulu pernah sengit tuh lawan Rafael Fiziev jadi main event juga. Iya, Justin Gaethje ya. Terus sengit. Terakhir kan Rafael Fiziev tuh lawan Mateusz Gamrot. Terus kalahnya cuma berapa detik gara-gara salah ngelangkah terus ACL-nya robek. Iya, berarti kalau megang lawan Justin Gaethje masih Justin Gaethje lah. Harusnya. Iya kan, percuma juga aja pertandingan, tapi ngisi aja kalau kata Bang M cerita kan, yang penting ada yang divisinya sama, ngisi aja gitu ya. Dan kalau kita ngomongin soal Volkanovski sama Diego Lopez yang tadi kita sounding ya, akhirnya kejadian juga Volkanovski Diego Lopez, cuma ada pertandingan yang cukup menarik, Paddy Pimblett lawan Michael Chandler. Kayaknya memang Michael Chandler ini lagi jadi gatekeeper nih untuk petarung-petarung nih, apakah bisa melewati sosok Michael Chandler. Kalaupun Paddy Pimblett melewati Michael Chandler, kayaknya untuk title shot besar tuh Dok. Iya itu Bang M. Kayaknya akhirnya nama yang tepat, ranking yang tepat. Tapi kan kita sama-sama tahu Paddy Pimblett oke lah, kita beberapa kali nobar fansnya lumayan banyak sekarang ya. Banyak. Cuma sih seru tuh pertandingannya tuh. Maksud gue dia tuh kayak lawan Tony Ferguson aja hampir kalah. Iya. Ini lawan yang udah mulai naik-naik lagi nih gitu. Lu kalau ngeliat Paddy Pimblett gimana Bang? Karena lawan sparringnya JK kali kurang deh. Wah nih kurang nih lawan sparringnya. Gimana Bang kalau lihat Paddy Pimblett nih potensinya nih dia ini sih apa sih karena marketnya juga orang Inggrisnya itu ya. Ya dan speech-nya dia yang terkenal soal suicide itu kan. Iya kayak orangnya pas lawan Topuria ini juga berani ngomong kayak gitu, entertaining lah. Iya. Dan khas orang-orang Inggris tuh kayak pada suka yang kayak gitu, yang khas-khas hooligan gitu kan. Iya dia kayak gitu ya. Mental keroyokan. Iya, bagus lah dia. Maksudnya kayak dulu kan pernah ada tuh yang dikalahin Mas Vidal dulu. Style-stylenya mirip orang kayak Inggris juga orang Inggris juga. Leon Edwards. Bukan yang ditampol Mas Vidal. Backstage. Enggak di backstage. Dia menang. Nah, baru dia backstage-nya Mas Vidal berantem si Donald yang sekarang jadi petinju. Darren Till Tuh kan style-style mirip-mirip kayak Paddy Pimblett tuh sebenarnya kan. Oh, gulat juga. Ininya speech-nya. Oh, speech-nya doang. Ngomongnya Scouser. Iya, gaya-gaya emang yang disukain sama orang-orang ini, orang-orang Inggris. Nah, itu makanya bisa dijual. Kalau gua sih ngeliat itu ya UFC ngeliat potensi di situ tuh kayak Michael Bisping gitu-gitu, jadi penjahat-penjahat Inggris nih kayaknya disukain sama market-marketnya. Soalnya Darren Till dulu di-push banget itu. Parah. Padahal yang mafia beneran Leon Edwards ya. Iya. Cuma Leon Edwards gak bisa ngomong. Iya. Bata-bata dia gitu-gitu. Nggak ngangkat kebanggaan Inggrisnya gitu kan. Dia lebih ke Jamaika yang diiniin. Iya. Mungkin kalau Inggris kan kayak suka gitu olahragaan kayak Eric Cantona gitu kayak disukain kan. Iya. Style gitu. Ini aja kalau kita search UFC entrance. Iya. Kalau nggak salah top 3 lah view tertinggi tuh Darren Till waktu dia Sweet Caroline. Gokil itu. Oh, berarti memang disukai ya. Mereka suka chanting begitu ya. Tyson Fury gitu disukain persona-persona yang gimana ya? Iya, itu style Inggris banget. Iya, Paddy Pimblett tuh emang entertaining sih. Secara perawakan dan secara speech ya. Cuma itu doang masalah entertaining. Kurang banget mainnya kan. Pertandingannya kurang banget. Itu dia. Kalau style Mike Fight lawan Michael Chandler menurut lu gimana, Bang? Agak berat. Itu ujian. Siapa nih Paddy Pimblett ya? Ujian paling pas buat Paddy Pimblett emang. Pas banget kalau menang ya lanjut, kalau enggak ganti orang. Iya, berarti udah nggak bisa diorbitin lagi. Agak susah. Ini karena memang si Dana White nih memang
butuh sosok seperti Paddy Pimblett kan, karena kita tahu fansnya lumayan banyak, obrolannya inspiratif, speechnya juga bisa dijual gitu. Tapi secara style bertarung kan kurang. B aja. Tapi ketika dia bisa ngalahin Michael Chandler, nah di situ mungkin kayak pembuktian ujiannya. Tapi kalau lu pribadi Paddy Pimblett sama Michael Chandler, lu megang siapa? Kita tahu lah Michael Chandler sangat entertain lah kalau bertanding gitu, kalau bertarung. Gue kayak gue masih ngeliat Chandler deh. Sama lagi. Iya, Chandler. Paddy Pimblett nih keunggulan dia tuh BJJ-nya doang. Iya. Iya, BJJ-nya. Cuma Michael Chandler kan gulatnya mantep banget. Mantep. Dia sepanjang karir gak pernah kalah dikunci. Cuma pernah sekali lawan Dustin Poirier terakhir, itu pun karena dikunci babak belur, bukan dikunci karena Dustin Poiriernya slick atau gimana. Iya, bahkan Oliveira aja, Charles Oliveira hampir susah lepas tuh pas pertandingan yang di New York tuh. Udah dapat punggungnya tuh. Dapat. Tapi untungnya Oliveira masih selamat ya. Tapi Michael Chandler tuh bisa mengunci Oliveira loh. Apalagi Paddy Pimblett gitu. Ini kan kalau secara peringkat kan Oliveira di atasnya Chandler. Paddy Pimblett kan masih di bawah. Ya memang cobaannya di situ sih. Paddy Pimblett kalau memang lu merasa kekuatan gue mikir kalau di ground kan bakal alot. Berarti Paddy Pimblett nyari decision lewat adu pukul. Wah, sulit susah. Paling sulit. Susah. Chandler powerhouse. Chandler tuh powerhouse, kayak pukulan-pukulan kerasnya itu bisa bersarang kapanpun tuh. Iya, lu harus hati-hati gaya mainnya, kayak si Oliveira waktu lawan Chandler kan hati-hati banget mainnya. Teknis banget gitu. Nah, secara teknis kayaknya si Paddy Pimblett nggak punya kemampuan kayak Oliveira. Stand up teknis gitu belum punya dia. Michael Chandler tuh kalau lawan Paddy Pimblett, gue masih bisa megang Michael Chandler menang, gitu ketimbang Paddy Pimblett. Kalau dia adu atas sudah pasti kalah. Ditambah lagi, ini pertaruhan terakhir Chandler, dan Chandler kan dirty fighter, dia bakal ngelakuin segala cara buat menang ini. Iya, dan gue yakin kalau pertandingannya boring pasti diajak ke tengah tuh, center. Sini lu maju lu, pasti gitu-gitu sama Michael Chandler bisa begitu. Karena nanti dia pasti kalau menurut dia pertandingan ini boring, dia akan ngelakuin apapun supaya menarik kan. Orang nanti dia narik mikrofon, lu terhibur nggak? Pasti gitu lagi kan. Lu terhibur nggak sama pertandingan ini? Kan gitu. McGregor. Tapi justru uncertainty kayak gini yang bikin pertandingan tuh dinantikan tuh. Kayak gimana ya hasilnya? Tapi cukup unik sih sebenarnya. Gue ngelihat ininya sih, pola hidup dari mereka berdua tuh agak berkebalikan tuh. Chandler tuh yang full disiplin. Sedangkan yang itu dietnya aja naik turun gitu kan. Paddy Pimblett kan kadang gendut banget. Walaupun ya mungkin dia latihan terus, tapi ada sisi nggak disiplin dia tuh. Iya, kita tuh nggak bisa dipungkiri kita butuh tuh ya yang sosok-sosok kayak mereka berdua, tapi memang ya masalah soal menghiburnya apa segala macam. Ya. Buat kita yang nonton kan juga happy gitu. Ya dulu tuh kita tuh selalu bilang ini terlalu menghibur, kasih kita yang berskill lah, yang benar, bertarung benar gitu. Misalkan nonton Smackdown gitu ya, terlalu menghibur nih, kasih yang skill. Begitu kita kasih yang skill, ternyata kita butuh ya orang-orang menghibur. Iya, hiburan. Ternyata butuh menghibur. Gua kemarin kan habis lihat cuplikan lagi Smackdown zaman dulu kan, ada tuh di Explore gua. Pas di situ tuh kayak zaman dulu kan dilempar dari atas stage itu, sampai yang kan dulu ada cage-nya gitu kan, dilempar tuh ke bawah atau enggak dilempar yang di bawah beling-beling semua gitu-gitu. Pokoknya dramatis lah gitu pertarungannya, berbahaya tapi dramatis. Tapi kan itu yang kita suka gitu. Bener. Kesadisan mereka itu kan gitu. Nah ini kan kita sekarang dikasih pertarungan yang penting menang, rekor bagus, teknis. Kayaknya boring juga ternyata ya. Smackdown seru juga ya. Makanya begitu ada sosok tadi lu bilang Michael Chandler sama Paddy Pimblett, terhibur kita. Sama begitu-begitu. Itu yang kita cari sih sebenarnya. Kan namanya kan sports entertainment industrinya kan. Tetap ya Bang ya. Tetap, maksudnya tujuan kita nonton kan kita sebenarnya nggak gitu peduli skill sebenarnya ya. Kita kan nggak menilai skill nih. Kayak kita kan yang nonton nih udah subscribe Mola kan. Iya. Pasti kan pengen dihibur. Iya, bukan pengen lihat skill. Iya, ngapain skill kan? Ya nilai plus lah. Oke. Nilai plus lah. Tapi kalau apa cerita kenapa mereka berantem, terus pas mereka tanding tuh juga temponya tinggi misalnya gitu, itu kan jauh lebih menarik kan. Iya, makanya Leon Edwards susah dijual. karena udah dia jago aja, tapi sekalinya ngomong tadi Sardo bilang terbata-bata. Jadi kayak Dana White juga males juga. Apalagi Belal Muhammad kan. Iya. Belal Muhammad tuh kan kayak jago terus tapi berantem yang ngebosenin, cuman modal menang. Lu kok menang mulu sih, kan semua orang jadi nanya gitu, kok lu menang mulu sih. Ya tapi Belal lah mau lawan si ini siapa tuh? Jack Della Madonna. Iya, JDM kan salah satu favorit nih. Ya, yang favorit. Tadi banyak orang bilang JDM sama Safkat, gue masih megang JDM Bang gitu. Tapi emang di beberapa pertandingan sih JDM memang gokil sih ya. Kita nonton pas yang nobar-nobar lihat Jack Della. Iya, itu keren banget sih emang JDM. Tapi kalau lawan Belal Muhammad
ini gimana ya? Ini pasti alot banget di pertandingan kan? Masih Belal sih. Iya masih Belal sih. Kalau lawan Safkat mungkin kita masih bisa tuh 50-50 ya. Iya. Safkat pun gue Belal kayaknya. Enggak, bukan Safkat JDM. Oh, iya. Lu masih 50-50 tuh. Safkat JDM atau lu Safkat lu. Aduh, kalau itu sulit itu. JDM karena waktu itu pas pengganti yang batal si siapa namanya Belalnya nggak jadi kan banyak orang bilang JDM aja yang main. Kenapa sih siapa Safkat waktu Gary. itu? Ya, kenapa Ian Gary gitu kan? Rankingnya jauh di bawah 9. Iya, JDM lebih prospek nih, lebih keren gitu. Pertandingan pasti lebih seru. Safkat akan kesulitan nih. Tapi ya gitu, akhirnya nggak jadi. Kalau lu Bang Safkat sama JDM misalkan ketemu, lu megang siapa? Itu dulu. Itu agak berat sih emang, mirip-mirip lah ya. Iya. Ya mungkin Safkat lah ya. Safkat masih ya. Kalau Belal Muhammad kayak masih Belal ya. Iya, dia modal menang soalnya. Kok lu menang mulu sih kayak gitu nontonnya kayak gitu. Tahu cara menang gak? Iya, tahu cara menang sih gitu. Iya, kalau Volkanovski Diego Lopez waktu itu lu megang Volkanovski gue masih sampai sekarang ya? juga. Nggak mau berganti nih ya? Belum kayaknya, belum lah. Volkanovski masih momennya aja, momen di pertandingan yang belum dia dapat lagi aja gue rasa. Ya, dia bakal berusaha, skill masih di atas dia mah. Ya walaupun udah umurnya udah tua nih, udah masa-masa 35-36 ini kan. Iya masih lah. Masih ada waktu banget nih Volkanovski. Karena di episode sebelumnya kita judulnya aja udah itu, kita masih percaya Volkanovski bakal bersinar. Masih. Di 2025. Masih percaya. Karena patokan orang downfall tuh dari ini. Kayak Volkanovski kalah sama siapa sih? Ilya sama Islam. Dua itu emang puncaknya MMA saat ini gitu. Iya. Ketika dia kalah sama yang ranking oke, kita ngeliat ini Israel Adesanya. Kita kan nggak bilang dia downfall, tapi ketika dia kalah sama Nasarudin, ya udahlah itu udah downfall udah gitu. Udah downfall. Nah, ini gua kalau menurut prediksi gua nih, karena ini kan podcast futuristik ya. Bener. Ini losing streaknya di Volkanovski justru. Aduh. Jadi bener-bener downfall semua ini tuh. Ini gonggongnya nih. Iya, Adesanya downfall, Volkanovski downfall, Cejudo kan juga 03 tuh downfall. Di era-era downfall ini. Iya. Iya, feeling gue sih Diego Lopez. Nggak, kalau gue pribadi karena gue suka sama Diego Lopez nih Bang. Iya. Gue suka. Gue waktu itu. Dia juga menarik sih. Iya, story gue di like sama dia kan. Bang, lu nggak tahu ya Bang, gue di follow Figueredo Bang. Belum gue follow back sampai sekarang Bang. Dari ini malah dari episode kedua podcast. Dari episode kedua podcast Bang. Udah jago apa belum pas udah champion Bang. Udah champion Bang. Gue belum gue follow back. Belum follow back, nggak usah tuh ya. Nggak usah gue. Diego Lopez tadinya tunggu Dana White follow aja. Baru follow back. Tadinya Diego Lopez ada potensi mau follow gue juga nih gara-gara dia nge-like story gue Bang. Karena gue waktu itu suka banget sama gaya bertarungnya dia Diego Lopez. Makanya nih gue kalau gue pribadi gue masih megang Diego Lopez daripada Volkanovski. Kalaupun nanti gue bilang ya malu kan baru ngikutin sekarang karena lu ngikutin era Diego Lopez sementara Bang M sama Sardo ngikutin besarnya Volkanovski kan. Lah nggak apa-apa, yang penting kan ngikutin kan. Iya. Tapi gue megang Diego Lopez. Ini era downfall ini. Iya makanya kalau Volkanovski nanti kalah, Volkanovski kan masih abisan kalah sama Pereira kan. Iya. Ya nanti kalau Volkanovski kalah itu judul kita gitu, kehancuran para orang tua. Cuman dia belum tua-tua banget dan menurut gue kayak masih apa ya? Iya. Gue tuh kalau gue emang suka dengan comeback story tuh, nggak tau, gue suka banget. Lebih suka cerita itu gue. GSP. Karena nggak semua orang bisa. Iya, melawan dirinya sendiri sebetulnya, melawan rasa bahwa dia. Soalnya kan kalau lu tuh fighter undefeated ya. Iya. Lu punya pride di mana gue nggak pernah kalah nih. Nggak apa ya? Kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin gue. Ada, lu pasti punya pemikiran di situ tuh. Iya. Kalau lu digulat, maksudnya bela diri lain ya. Lu digulat nih, lu pasti ditanya sama orang, kapan terakhir ada yang bisa take down lu? Pasti gitu, ada pertanyaan kayak gitu, kayak maksudnya even lu di dalam latihan, lu mau ketemu siapapun, lu nggak ada yang bisa take down lu. Jadi lu di level kayak lu di puncak dunia gitu. Kayak misalnya juga mungkin di BJJ gitu. Kapan lu terakhir dikunci orang gitu? Nggak ada, gue udah lama banget nggak pernah dikunci kayak gitu. Itu kayak yang disebut dengan apa tuh namanya, ya di top of the mountain lah istilahnya kayak gitu. Iya. Volkanovski juga ini kan apa? Waktu itu kan begitu kan. Terus tuh dia jatuh terus gimana dia? Itu kan dia pasti perasaan itu hilang dari dia, kayak
gue udah pernah kalah nih gitu. Harus comeback nih gue gitu ya. Nah itu dia mampu nggak punya perasaan itu lagi. Nah itu yang gue demen tuh dari. Tapi kalau dia comeback memang keren sih secara story. Maksudnya yang lain gagal comeback nih, Adesanya, Cejudo apa segala macam. Kalau dia comeback emang keren sih bang. Iya harusnya begitu ya. Dan ada fakta menarik juga yang bisa disandingkan sama Adesanya adalah ini si Alexander Volkanovski kalau nggak salah ke-6 atau ke-10 gitu. Ini adalah di 10 atau 6 fight terakhirnya itu semua title fight. Bahkan sampai besok pun masih title fight. Nah, tapi ini apa? Ini kalau dia menang nih apa nih? Bukan itu ya, apa? Jadi juara. Jadi juara kan? Iya. Terus. Dan Israel Adesanya pun sebelumnya kayak gitu. Di 10 fight terakhirnya itu semua title fight. Baru kemarin dia contender fight. Pertandingan ranking gitu, nggak memperebutkan apa-apa selain ranking. Kalah gitu kan. Makanya gue gak kebayang gitu ngelihat Alexander Volkanovski balik lagi ke lawan-lawan ranking-ranking gitu. Volkanovski di sebelah namanya 3 gitu kan kayak. Volkanovski itu 1 atau enggak C udah gitu aja. Udah gak 3 ya. Boro-boro 4 kalau enggak mending pensiun daripada jadi Tony Ferguson ya. Ini aja masak aja YouTube-nya subscriber udah gede. Iya bener. Dan ini apa Volkanovski ini rehatnya lumayan cukup lama nih dari kekalahan terakhir dia sama Topuria. Berapa bulan ya total ya? Nggak lama-lama juga sih. Lumayan lah. Lumayan kan. Oh lumayan dia jauh ya. UFC 298. Iya jauh. UFC 311. Iya jauh. Jadi masih waktu rehat cukup lah ya untuk bisa. Perlu lah itu perlu. Dia kebanyakan ngambil fight kecepetan. Ya tapi kebanyakan masak ini. Jangan-jangan udah jadi kayak Asakura jadi YouTuber lebih laku ternyata kan. Iya gue curiga gitu udah nothing tulus. Dia pernah masak Indomie bang, lu harus lihat. Oh iya. Dijadiin burger anjing Indomie. Iya makanya nanti kita lihat Volkanovski seperti apa ya. Pertandingan banyak. Cuma nih berarti minggu depan sudah bulan puasa ya. Kita minggu depan bulan puasa. Dan si Alex Pereira itu kan jadwalnya adalah masih ada 1 fight night lagi baru. Iya fight night selanjutnya apa ya? Iya coba kita lihat ya, kita cek ya. Bisa dilihat. Lagi kurs. Orang kita kemarin aja Kanonier menang tuh ya kan. UFC fight itu coba kita cek ya. Sebelum kita udahan nih Fight Night. Coba mana nih? Keluar gak? Next yang minggu depan berarti ya. KP Manel KP. Manel KP lawan Albazi. Oh Amir Albazi. Yang kita selalu nanya dok kemana nih orang? Almabayev. Bukan Asu namanya? Asu. Iya Asu bener. Asu. Oh bukan Amir Albazi ya? Bukan. Mana? Kan kita kemarin nanya mana nih orang Amir Albazi, Manel KP sama siapa ini? Fightnya juga Almabayev ya. Di studio. Fightnya di studio kan ini. Di UFC Apex di studio aja ya. Yang nonton yang mau nonton. Yang nonton temen campnya aja. Iya ini Manel KP sama padahal kita menantikan Amir Albazi ya. Kemana nih orang nih Amir Albazi. Tapi ini lawan Almabayev ya. Jadi itu nanti Maret tanggal 1. Cuma habis itu langsung nextnya adalah Ankalaev sama Pereira. Nanti kita bahas detail. Tapi buat teman-teman yang sedang nonton selamat berpuasa Ramadan. Iya walaupun masih 2 hari lagi sih kan ini tayangnya tanggal 1 katanya. Iya masih 27, 28 tapi tidak apa-apa. Kita ucapkan selamat berpuasa aja buat kalian. Karena kan banyak sekali petarung muslim di UFC dan mereka juga berpuasa Ramadan. Iya ini tinggal nunggu Bang M puasa aja nih. Boleh. Mohon bisa maaf diatur. kalau ada kata-kata. Ya lu minal aidin dulu, minal aidin, wal faidin. Ya nanti ketemu lagi pas kita bulan Ramadan teman-teman. Thank you.